menguatkan karakter peserta didik. Di SMP IT Ulul Albab ada program khusus yaitu Bina Pribadi Islam, yang mana kegiatan ini dilaksanakan setiap pekan. Setiap pembimbing membimbing sekitar 12-15 siswa. Kegiatan ini merupakan penguatan dari semua capaian yang ada dalam standar mutu sekolah Islam terpadu. Setiap pembimbing menekankan secara khusus tentang kegiatan evaluasi ibadah harian mereka, dan ini merupakan kegiatan yang sangat bagus untuk penguatan karakter dan pembiasaan ibadah baik di rumah maupun di sekolah. Dengan BPI mencetak peserta didik menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, kuat karakternya dan ibadahnya bagus. Yang pertama, sholat terlalu cepat. Nabi SAW memerintahkan kita untuk bersikap tenang dalam setiap gerakan sholat. Beliau SAW mengajarkan kepada orang-orang yang sholatnya terlalu cepat, jika kamu hendak sholat, berwudulah dengan sempurna. Setelah itu berdirilah menghadap kiblat, berdirilah dengan tegak dan tenang. Lalu bertakbirlah, lalu bacalah Al-Quran yang kamu anggap mudah. Setelah itu rukuklah sampai kamu benar-benar tenang dalam rukukmu. Lalu berdirilah iktidal sampai kamu benar-benar tegak berdiri. Setelah itu sujudlah sampai kamu benar-benar tenang dalam sujudmu. Lalu duduklah sampai kamu benar-benar tenang dalam dudukmu. Lalu sujudlah sampai kamu benar-benar tenang dalam sujudmu. Setelah itu duduklah dengan tenang, dan lakukanlah seperti itu dalam semua solatmu. Muttafaqqun alaih. Kedua, melakukan gerakan yang berlebihan. Para ulama menyatakan bahwa gerakan yang berlebihan dan diulang-ulang tanpa kebutuhan bisa membatalkan solat. Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan, gerakan dalam solat bisa membatalkan solat jika 1. dilakukan terlalu banyak, 2. tidak ada kebutuhan, dan ketiga, berturut-turut artinya tidak terpisah. Jika gerakan yang banyak tersebut dilakukan secara terpisah-pisah, maka tidaklah membatalkan solat. Jika ia bergerak 3 kali pada rakaat yang pertama, kemudian bergerak lagi 3 kali di rakaat kedua, kemudian bergerak 3 kali juga di rakaat ketiga, dan bergerak juga 3 kali di rakaat keempat, yang jika gerakan-gerakan ini digabung tentunya banyak gerakannya. Akan tetapi tatkala gerakan-gerakan tersebut terpisah-pisah, maka jadi sedikit karena terpisah pada setiap rakaat, dan hal ini tidaklah membatalkan sholat. Ketiga, mendahului atau membarengi imam. Nabi SAW menjelaskan bahwa imam itu ditunjuk untuk diikuti. Kita ruku setelah dia ruku, dan kita sujud setelah dia sujud tanpa mendahulinya. Bahkan Rasulullah SAW memberikan ancaman berat bagi mereka yang mendahului imam, bahwa Allah akan mengubah wajah mereka seperti wajah keledai. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya hendaknya orang yang mengangkat tangannya sebelum imam, dia merasa takut Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan yang lainnya. Ada 4 jenis gerakan makmum terhadap imam. 1. Mendahului imam, hukumnya terlarang. Kedua, membarengi imam, hukumnya juga terlarang. 3. Terlalu telat dari imam, seperti lama sujud sementara imam sudah tasyahud, ini juga dilarang. Yang keempat, mengikuti imam, inilah yang benar. Makmum bergerak setelah imam sempurna bergerak. Dalil bahwa para sahabat tidak membarengi imam adalah hadis dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, kami dahulu sholat di belakang Nabi SAW. Apabila Nabi mengatakan sami'allahu liman hamidah, maka tidak ada seorang pun di antara kami yang menyondongkan punggungnya sampai Nabi SAW meletakkan dahinya di tanah. Muttafaqqun alaih. Keempat, melakukan sujud yang salah, seperti tidak meletakkan 7 anggota tubuh di alas termasuk hidung. Nabi SAW memerintahkan kita untuk meletakkan 7 bagian badan ke tanah saat sujud,
dahi, hidung, 2 tangan, 2 lutut, dan 2 kaki. Namun ada sebagian masyarakat yang mengangkat kaki ketika sujud dan berakibat salahnya sujud. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, aku diperintahkan untuk bersujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan, dahi, dan beliau berisyarat dengan menyentuh tangan ke hidung beliau, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan ujung-ujung 2 kaki. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kelima, meletakkan siku di alas ketika sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menyerupai binatang ketika solat, termasuk diantaranya menyerupai anjing ketika sujud. Bentuknya adalah meletakkan siku di lantai ketika sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan hal ini melalui sabdanya yang artinya lakukan sujud dengan sempurna dan jangan membentangkan sikunya sebagaimana anjing yang sedang ruku. Muttafaqun alaih. Keenam, aurat terbuka ketika sujud. Bagi mereka yang kurang perhatian, terkadang terbuka bagian belakang celananya sehingga terbukalah auratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai Bani Adam, gunakanlah perhiasan kalian setiap kali menuju masjid. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31. Dan bagian dari menggunakan perhiasan di masjid adalah memakai pakaian yang menutup seluruh aurat. Dan jika ada orang yang merasa auratnya terbuka, dia harus segera menutupnya agar solatnya tetap sah. Asy-Syirazi, yaitu salah satu ulama Syafi'i, yang mengatakan jika bajunya diterpa angin hingga terbuka auratnya, kemudian langsung dia tutup kembali, maka solatnya tidaklah batal. Al-Mu'azzab. Ketujuh, tidak melakukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram termasuk rukun solat, sehingga siapapun yang tidak melakukannya maka solatnya batal. Dan diantara syarat takbiratul ihram yaitu harus dilakukan dengan berdiri. Sebagian orang ketika muncul imam, dia membaca takbiratul ihram sambil bergeturun. Ini tidak disebut dengan takbir ihram, tapi takbir intikal. Dalam ensiklopedia fikih menyatakan, orang yang sholat wajib melakukan takbiratul ihram sambil berdiri dalam kondisi yang mengharuskannya untuk berdiri. Dan disebut berdiri jika posisi punggung tegak. Karena itu tidak sah jika takbiratul ihram dilakukan sambil duduk atau sambil menunduk ruku. Al-Ma'uswah al-Fiqhiyah. Kedelapan, melirik atau tidak melihat tempat sujud ketika sholat. Dianjurkan untuk melihat tempat sujud dan tidak melihat ke tempat yang lain. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Ka'bah untuk mengerjakan sholat. Dalam keadaan pandangan beliau tidak meninggalkan tempat sujudnya, yaitu terus mengarah ke tempat sujud sampai beliau keluar dari Ka'bah. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita untuk selalu semangat dalam menyempurnakan salat.